Mari saudara kita buka firman Tuhan di dalam Matius yang ke-20. Matius pasal 20. Mulai ayat yang pertama. Matius pasal 20, mulai ayat yang pertama. Adapun hal kerajaan surga sama seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja-pekerja untuk kebun anggurnya. Setelah ia sepakat dengan pekerja-pekerja itu mengenai upah sedinar sehari, ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Kira-kira pukul 9 pagi, ia keluar pula dan dilihatnya ada lagi orang-orang lain menganggur di pasar. Katanya kepada mereka, pergi jugalah kamu ke kebun anggurku, dan apa yang pantas akan kuberikan kepadamu. Dan mereka pun pergi. Kira-kira pukul 12 dan pukul 3 petang ia keluar pula dan melakukan sama seperti tadi. Kira-kira pukul 5 petang keluar lagi dan mendapati orang-orang lain pula. Lalu katanya kepada mereka, mengapa kamu menganggur saja di sini sepanjang hari? Kata mereka kepadanya, karena tidak ada orang mengupah kami. Katanya kepada mereka, pergi jugalah kamu ke kebun anggurku. Sampai di sini lebih dahulu. Ada dua perkara, saudara, di dalam pembacaan kita ini yang perlu kita perhatikan. Yang pertama adalah pada waktu Tuhan Yesus keluar ini, coba diperhatikan, pagi-pagi benar, kemudian tidak disebut jamnya, kemudian jam 9, jam 12, jam 3, dan yang terakhir jam berapa? Jam 5. Perhatikan, pada waktu jam 9, jam 12 terpaut berapa? 3 jam. Dari jam 12, jam 3 berapa? 3 jam. Yang terakhir terpaut berapa? 2 jam. Jadi perhatikan, di sini Tuhan itu memberikan perumpamaan dan rahasia bahwa pada akhir zaman, waktunya harus dipersingkat. Kalau tidak disingkatkan, tidak ada orang yang selamat. Nah, biasanya jaraknya itu 3 jam, sekarang diubah Tuhan menjadi 2 jam yang terakhir. Karena waktunya sudah singkat. Tetapi singkat waktunya ini bukan disebabkan karena Tuhan itu tidak kuasa, tetapi justru karena Tuhan melihat cara kerjanya setan itu demikian, dia giat luar biasa, dan Tuhan mengasihi saudara dan saya, sehingga dia lihat kalau tidak disingkatkan waktunya, tidak ada orang yang selamat. Bahkan orang terpilih sekalipun susah selamat. Di sini kita lihat bahwa Allah ini luar biasa. Maka dari itu saudara, dia dapat melihat segala perkara ini karena dia mempunyai kekuasaan yang tidak terbatas. Maka dari itu Tuhan mengirimkan Roh Kudus kepada kita untuk supaya kita ini belajar peka, dengar-dengaran dan menurut. Dan kita harus benar-benar latih. Saya katakan latih. Kenapa? Karena yang dilatih itu bukan Tuhan, saudara dan saya yang harus latihan. Latihan apa? Latihan peka, latihan menurut, latihan percaya. Dan dengar-dengaran apa yang dikatakan Roh kepada kita. Sepertinya kemarin, saya pergi dengan Pak Samudi dan istrinya. Dari rumah itu hujan keras. Hujan. Nah, lalu istri Pak Samudi berkata begini, wah, payungnya mana ya? Ribut dia cari payung. Nah, suaminya bilang, payungnya di belakang. Walah, nanti kalau keluar kan mesti hujan dulu. Hujan dulu, barusan ngambil payung, barusan bisa payungan.
Saya itu dari tadi sudah sembahyang. Wah Tuhan, kok hujan gini? Kasihan dong Tuhan. Anak-anakmu yang mau berbakti di Mawar Saron ini kan banyak. Dan banyak juga yang tidak punya mobil. Satu. Kedua, parkir punya mobil pun parkirnya jauh. Betul enggak? Jalan kaki dulu. Nah, saya bilang gitu, lalu Tuhan bilang, nanti kan terang. Oh ya sudah. Terus saya ngomong sama dia, nggak usah ribut-ribut payung, dah nanti terang. Nah, saya ya nggak ngerti. Nanti bakal terang atau enggak, ya masa bodoh. Pokoknya saya ngomong nanti terang. Sebelum sampai sana kurang berapa lama, loh sini kok enggak hujan ya? Loh. Lah kita itu buat apa pusing-pusing. Kita kerap kali khawatir, wah dia baik, Nyonya Samudi ini baik. Bilang apa? Hamba Tuhan tidak boleh hujanan. Sebelumnya sampai, jadi dia ini ribut-ribut karena payung. Ya dah nanti gini, nanti tak ampir ke masukkan garasi dulu, kamu turun, enggak hujanan, saya barusan pergi cari parkiran. Saya bilang, sudahlah, rasa pusing-pusing, semua itu diatur Tuhan. Nanti kan hujannya terang, enggak usah pusing. Karena saya ya enggak tahu, wong Tuhan enggak ngomong kalau di sana enggak hujan. Nanti kan terang, sudahlah, enggak usah pusing-pusing. Sampai sana enggak ada air setetes. Loh, Tuhan tahu. Bukan saya, tapi saya ya enggak ngerti sendiri. Cuma masalahnya saya berdoa, kasihan dong Tuhan, nanti kan terang. Lah ya wis toh. Nah nanti saya ngomong, nanti kan terang. Adapun sana nanti hujan pada ada urusan, pokoknya terang. Bagaimana jadinya? Ya enggak urusan, pokoknya terang. Nah, nyatanya sampai sana loh, kok di sini malah enggak hujan ya? Habis hujan loh. Segala peristiwa yang terjadi ini, saudara, mengajar dan membuat kita apa? Coba belajar, jangan khawatir dalam segala perkara. Lah kalau saudara tidak diajar dalam perkara yang kecil, lah kapan apalagi nanti seperkara gede. Malah deg-degan sakit jantung. Maka dari itu coba bangun tidur itu belajar bicara sama Tuhan. Tuhan, apa yang saya kerjakan ya? Loh. Jangan sekali tak bangun-bangun, terutama ibu-ibu ini. Aduh, bangunku kesiangan. Wah, sudah kalang kabut. Semua masalahnya yang mau dikerjakan itu sudah masuk dalam otak. Lalu apa? Cepat-cepat segalanya malah jadi jengkel, malah jadi tidak karu-karuan. Loh, saudara tahu, kalau saudara belajar gini, Tuhan, aku mau belajar jalan sama Engkau. Atau Tuhan, aku mau belajar puasa. Perhatiin, malah kamu puasa, nanti malah masalah yang bikin kamu jengkel malah banyak. Betul enggak? Nah, lalu saudara bilang apa? Aku malah puasa, kok malah masalahnya jadi banyak, malah jengkel terus loh. Tapi kalau engkau selama puasa itu kalah terus, setiap kali puasa mesti tambahi masalah. Tapi kalau kamu berkata, oh ini kan ujian, karena aku mau jalan dengan Tuhan, setan tidak senang. Loh, relax saja, menang, masalah akan gampang diatasi dengan sendirinya. Saudara tahu. Nah, demikian juga kalau saudara sudah mengatakan, Tuhan, aku mulai belajar jalan dengan Engkau hari ini. Malah kamu berdoa malamnya, besok mau mulai jalan, Tuhan bangun tidur, mau sembahyang sama Tuhan, Tuhan mau apa yang aku harus kerjakan. Malah masalahmu datang. Bangunnya malah telat, atau pembantunya malah enggak bangun-bangun. Nah, tapi saudara harus tahu, setiap orang yang punya keinginan dan punya motivasi yang mau ingin jalan sama Tuhan dengan benar, setan tidak tinggal diam. Maka di sini kita perhatikan di dalam ayat-ayat ini. Di dalam ayat-ayat ini Tuhan Yesus memperingatkan yang pertama, waktunya sudah singkat dan Allahmu tahu
bahwa kalau waktunya singkat dan engkau dan saya tidak sanggup, Allahmu pasti turun tangan. Mempercepat waktunya itu. Maka dari itu kita tidak perlu khawatir. Kita tidak perlu takut. Karena kita punya Allah yang maha kuasa. Dapat memperpanjang, dapat memperpendek. Dapat mengerti apa yang dilakukan setan dan musuh-musuh kita. Yang kedua, di dalam ayat yang kedua, setelah ia sepakat dengan pekerja-pekerja itu mengenai upah sedinar sehari. Di sini dikatakan oleh Tuhan Yesus, upahnya itu harian atau bulanan atau tahunan. Nah, janjiannya sama Tuhan sama pekerja-pekerjanya ini harian atau kontrak. Perhatiin, Yesus berkata apa? Jangan khawatir tentang hari esok. Karena hari esok ada kesusahannya sendiri. Berarti saudara ini bekerja dengan Tuhan harian, hari demi hari atau kontrak. Ingat, hari demi hari. Makanya jangan kamu lihat orang lain. Jangan kamu lihat hamba Tuhan. Jangan kamu lihat tua-tua. Jangan lihat orang Kristen yang lain. Kamu sendiri hari demi hari bertanggung jawab dengan Tuhan. Hari ini orang itu beres, besok bisa dipecat Tuhan. Benar enggak? Karena apa? Di sini Tuhan jelas sekali berkata, upah sehari. Maka dari itu saudara, kekristenan ini kerap kali saya katakan, bahwa bertanggung jawab pribadi demi pribadi. Hari demi hari. Karena apa? Karena kita tidak tahu kapan kita dipanggil Tuhan. Tuhan mau dari hari ke hari kita berjalan. Jangan ngurusi bulan depan, tahun depan. Nanti apa yang kita makan, apa yang kita pakai, apa yang kita mau kasihkan anakku. Kita tidak tahu. Allah kita. Kalau saudara dipanggil menjadi alat Tuhan, menjadi pengerja Tuhan, perhatikan bahwa engkau berada perjanjian dengan Allah. Sepakat. Sepakat itu berarti ada perjanjian antara tuan sama buruhnya. Dan sehari. Upah sehari. Maka kita perhatikan bahwa kita harus memeriksa hari demi hari. Kira-kira kalau hari ini kita beres sama Tuhan, lalu besok kita tidak masuk kerja, dapat upah enggak? Orang yang kerja harian itu, kalau tidak kerja datang, kamu kasih upah enggak? Hah? Enggak, ngerti enggak? Jadi jangan kamu khawatir akan hari esok. Yang penting kamu harus benar-benar menjaga diri dari hari ke hari bersama dengan Roh Al-Kudus. Kamu harus memulai segala sesuatu dengan Yesus, firman. Kamu harus memulai dengan Roh Al-Kudus, berdoa. Mulai dari satu hari harus dimulai dengan Tuhan. Karena kalau kamu tidak bersama dengan Tuhan, kamu tidak akan menyelesaikan hari itu dengan benar. Dan apabila kamu sudah sepakat, jangan kamu memperhatikan orang lain. Ada jatahnya sendiri-sendiri. Jangan memperhatikan orang lain. Tetapi ucapkan syukur yang hari itu kamu dapat berapa. Yang kamu diberi Tuhan berapa. Ini rahasia keberhasilan orang Kristen, saudara. Saya diajar Tuhan. Kalau orang lain dapat berkat, saya mengucap syukur. Saya bisa memuji Tuhan. Saya selalu tanya sama Pak Sam, sama istrinya. Kamu hari ini dapat berkat enggak? Dapat. Wah, puji Tuhan. Berapa? Segini. Oke, puji Tuhan. Loh. Saudara tahu, saya malah senang kalau dia itu dapat banyak.
Kalau tidak dapat banyak, saya bilang, Tuhan ampuni, berkati, kasihan dong Tuhan. Tambahi Tuhan. Kalau engkau suruh tak tambahi, tak tambahi. Saya itu orangnya tidak bisa kalau lihat orang lain kurang. Saudara tahu? Pada waktu beberapa hari ini saya tanya sama dia. Berkatmu bagaimana? Saya selalu kepingin memberkati. Saya seneng. Kadang-kadang dia bilang, aku kok nggak ngelayani kok malah berkatku kok sama kamu kok beda sedikit. Wah puji Tuhan. Loh, karena saya persembahan saya berapa, kamu dapat berapa. Wah itu saya seneng. Loh. Lalu dia bilang, aku tidak ngerjain apa-apa, kok malah berkatku banyak. Puji Tuhan. Saya bilang, itu. Sebab apa? Sebab itu rahasianya. Orang yang memberkati orang lain akan diberkati. Saya tidak peduli. Saya dapat berapa itu tidak peduli. Saya dikasih berapa, tidak peduli. Tidak pernah saya pusing. Kenapa? Saya tahu saya punya jatah sendiri. Sebab Alkitab yang ngajar saya. Ada kesepakatan saya dengan Tuhan. Dan Tuhan mempunyai jatah sendiri. Setiap orang pengerja, meskipun sama-sama pekerja harian, upahnya sama apa lain? Lain. Loh. Kalau ini sama-sama pengerja harian, kenapa ada yang 1.000, ada 2.000, ada yang 5.000, ada yang 10.000, ada yang 100.000? Betul enggak? Enggak sama. Tetapi kerap kali kita diuji. Rela enggak kalau kamu dikasih sedikit loh. Rela. Buat apa pusing-pusing? Saya enggak pernah pusing. Saya kalau diberi, saya bilang terima kasih Tuhan berkati. Berapa? Tidak tahu. Urusannya Tuhan. Pokoknya aku punya jatah sendiri. Kemarin melayani di Mawar Saron, kasih persembahan, saya bilang, puji Tuhan, terima kasih. Bukan karena melayani di Mawar Saron, saya dikasih banyak. Jatahnya hamba Tuhan itu tetap sama. Hamba orangnya 10.000, orang 1.000, orang 100, sama jatahnya. Betul enggak? Saudara tahu, kalau saya sudah punya jatah lagi, ada orang ngasih saya, ini Pak Yusak jatahmu. Ngomongnya ya gitu, ini Pak Yusak jatahmu. Loh. Lalu sudah diberikan, saya sudah kantongin, ya saya udah lihat. Sedang jalan, keliru. Loh kok dibagi lagi? Ayo, mama. Kenapa? Keliru. Loh kenapa keliru? Ya diminta tak balik gitu. Loh ya toh, bener enggak? Ya tak balik gitu. Ya nyoh ini keliru. Lalu dia bilang, oh enggak itu kok Pak. Enggak itu bagaimana? Yang ini. Oh, jadi enggak diminta balik, cuma ditukar. Keliru Pak. Nah, tak kantongi lagi. Sampai rumah, saya bilang, kok keliru-keliru itu jatah saya berapa sih tak buka jeglek. Karena apa? Keliru. Yang pertama diberikan saya itu jumlahnya 500.000. Yang kedua yang diberikan saya itu, yang ditukari itu jatahnya itu 3 juta. Loh, saudara tahu? Meskipun sudah dikasihkan, jatahnya keliru. Ditarik. Lah saya bilang, loh kenapa? Keliru Pak. Nyoh ambil. Oh enggak diambil, ditukar. Bukan itu. Sebab ini untuk pekerjaan ini Pak, ini jatahnya Pak Yusak. Lucu dah. Jadi sebetulnya saya sudah tak kantongi 500, jadinya 3 juta. Lalu saya bilang, Tuhan ini jatahnya siapa? Kantongin. Ya tak kantongin. Sebab apa? Sebab segala sesuatu itu Allah yang mengatur. Saudara coba, zaman sekarang kerja susah enggak? Susah? Nemen loh, malah David bilang, nemen. Nah, tapi kalau ini pikiran masuk ke dalam hatimu lalu nemen, tambah nemen. Jangan. Ngerti enggak? Dunia boleh kacau, dunia boleh inflasi, tapi kita
Tidak. Kenapa? Itu kan cara dunia. Allahku dapat mengatasi segala perkara. Kenapa? Zaman kelaparan di Israel. Elia tidak ada keluarga. Elia tidak ada yang nampung. Orang lain kelaparan. Elia makan kenyang. Betul lah. Kenapa? Karena Allah Maha Kuasa. Asal nurut. Disuruh pergi kemana? Turut. Demikian juga saudara. Saya tidak pernah pusing. Loh, padahal menurut akal, menurut visi kita secara duniawi, kalau dunia perdagangan ini sulit, kalau hidup perdagangan sulit, berarti pedagang-pedagang anak Tuhan sulit enggak? Sulit. Kalau sulit, persembahannya sedikit atau banyak? Sedikit. Tapi kenapa hamba Tuhan ini jatahnya tetap banyak? Loh, kenapa? Firman Tuhan sudah berkata, orang fasik aku suruh kerja. Tapi yang menikmati orang benar. Itu Alkitabiah. Saudara tahu? Loh, yang memberi saya itu kan saluran. Tapi dia dapat berkat yang luar biasa. Dari mana? Dari orang-orang yang belum percaya yang kerja. Loh, lucu toh? Bagi Tuhan caranya aneh-aneh. Petrus disuruh Tuhan mancing. Mancing. Pikir Petrus, mancing. Mancing. Ikan. Kemana ada dalam mulut ikan ada uangnya. Yang ngambil uang siapa? Ikan. Tapi yang mancing siapa? Petrus. Loh. Petrus tidak butuh ikannya. Butuh uangnya buat membayar. Ya, loh. Saudara tahu. Cara kerjanya Tuhan itu harus diterapkan di dalam pikiranmu. Sehingga engkau ini tidak pernah khawatir. Makanya ibu gembala tadi bersaksi. Dia tiap hari berminta sama Tuhan dengan cucuran air mata. Ini saya ini orangnya enggak tahanan. Loh, cucuran air mata itu berarti kan kamu ngemis sama Tuhan. Betul enggak? Hah? Minta mbak Tuhan dah. Minta itu karena apa? Ngenes toh. Loh, kalau orang enggak ngenes, enggak nangis dah. Tuhan ini enggak punya. Loh, kamu ini percaya enggak kalau Allahmu itu maha kaya? Lah kok nangis-nangis? Bingung. Kok kayak kamu ini enggak bakal dikasih kalau enggak nangis-nangis. Jangan salah pikir. Salah itu. Kamu harus katakan, Bapak, ini belum selesai. Aku mengucap syukur karena aku tahu Allahku akan menyelesaikan. Karena Allahku punya langit dan bumi. Enggak usah gini. Tuhan, kasih dong Tuhan. Salah. Saya katakan. Kenapa? Karena kamu kurang percaya bahwa Allahmu punya langit dan bumi. Terus kamu mengatakan, puji Tuhan, aku tahu engkau pasti menyelesaikan. Relax, kenapa? Bapakku kaya. Makanya saya kadang-kadang kalau ngomong, kalau tidak diselesain Pak Yusak bagaimana? Yang malu kan Tuhan, bukan saya. Bapakku kan akan membela namanya, betul enggak? Loh. Kalau aku hutang, bapakku yang salah. Yang malu, bukan yang salah, yang malu. Kenapa? Lah saya sudah lapor, Tuhan, aku tidak mau utang. Alkitab berkata, engkau sudah pesan kepadaku melalui firman, aku tidak boleh utang, aku tidak mau utang. Ini belum selesai loh Tuhan. Loh, serahkan. Makanya kalau ada hamba Tuhan ngomong, ganti ini dengan keramik. Nah, kamu sembahyang, Tuhan, apakah hambamu itu bicara? Itu firman-Mu untuk aku. Kalau Tuhan berkata, oke, amin Tuhan, jadi keramik. Loh. Kenapa pusing-pusing? Saya enggak pernah pusing. Saya selalu katakan Tuhan, bagaimana menurut Engkau? Gini, oke. Jalan saja, rileks saja. Toh segala sesuatu Tuhan yang menetapkan, bukan kita. Maka kita harus tahu kedudukan kita sebagai seorang anak dan hamba, dan Dia adalah Tuhan dan Bapa kita.
Kita harus menempatkan bagian kita yang benar. Jangan ngawur. Dan kita akan menempatkan diri di tempat yang benar, walah bapakmu itu senang. Kadang-kadang bapak itu mengendaki kita ini manja. Oke. Kadang-kadang bapak mengendaki kita ini tegas. Oke. Kadang-kadang bapak ingin mengendaki supaya kita menjadi kemuliaan dia. Menyaksikan kebesaran dia. Oke. Bapak senang. Tapi jangan disamaratakan semuanya. Lalu kita salah bertindak. Maka dari itu saudara, hari demi hari kekristenan kita harus meningkat. Meningkat. Untuk apa? Untuk menjadi sama dengan Yesus. Karena Yesus pada waktu di dalam dunia, dia memberikan contoh kepada saudara dan saya bagaimana menjadi orang Kristen yang diperkenan Allah. Manusia yang disenangi Allah itu hanya Yesus. Dan saudara dan saya harus berlomba mengikuti jejak-jejak dia. Yesus kalau minta sama Bapak, pernah nangis? Tidak pernah. Dia menangis karena terharu kepada sesama manusia. Penderitaan manusia itu. Dia terharu. Tetapi kalau dengan bapaknya, dia berkata apa? Muliakan namamu Bapak, aku tahu engkau selalu mendengar doaku. Kenapa? Karena menyenangkan hatinya Bapak. Saudara tahu? Gak usah membatasi kuasa Allah. Kita kerap kali terharu, kita kerap kali merasa kasihan diri sendiri. Kenapa? Karena ketekan. Memang aku ini penginjil kecil. Mengapa pendeta kecil di pinggiran kota? Salah cara berpikir gitu. Ini loh Pak Sambudi. Saya dulu datang pertama kali juga saya bilang, kamu bagaimana Sam? Aku sih penginjil desa. Hah? Jadi kalau penginjil desa bagaimana? Loh lah kolektornya aja ratusan, ribuan. Nah, lalu? Ya nerimo gini, salah pikir saya bilang. Hah? Salah mikir? Salah. Makanya kamu bertahun-tahun ya mepet terus gini, mepet terus, pas-pasan. Mau ganti mobil saja pirang-pirang tahun enggak bisa erek-erek terus. Enggak salah kamu berpikir. Nah, terus aku bekerja untuk Bapak. Coba saudara perhatiin. Dia hamba Tuhan tinggalnya di Surabaya, nginjili ngondeso. Itu berat luar biasa. Kenapa? Karena biaya hidup di Jakarta mahal. Dan menginjil ke desa, kolektor nih ratusan. Ongkos jalan kadang-kadang habis. Berat. Tapi jangan salah memikir. Aku menjadi berkat buat anak-anak Tuhan di desa. Bukan menjadi beban. Aku bekerja untuk Allah, aku diutus ke desa, pergi. Tapi jatah saya harus cukup. Karena apa? Bapak tahu kebutuhanku dan jatahku. Saudara tahu, ini cara berpikirnya yang salah. Jadi kita jangan membatasi kuasa Allah. Tuhan mau memberi berapa saja bisa enggak? Bisa, jangan salah. Makanya hamba-hamba Tuhan, David, saya kasih tahu kamu, orang bilang susah biar susah. Aku anak Tuhan, enggak ngatasi kesusahan. Jangan bilang banget, jangan. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan sanggup menggerakkan orang dan memerintahkan orang untuk mengalirkan berkat itu. Karena kita mempunyai jatah sendiri. Jangan membatasi kuasa Allah. Baru kemarin ada orang datang, seorang ibu. Lalu dia bilang, Pak, saya ini tambah cinta Tuhan. Suami saya sudah bertobat. Bapak bilang tiap malam tumpangi tangan. Tak tumpangi tangan, Pak. Pelan-pelan.
Saya berdoa 19 tahun. Suamiku belum bertobat. Tak praktekkan berapa? Sebulan ya? Bertobat, Pak. Loh. Lah sembahyang 19 tahun enggak bertobat. Dipraktekkan sebulan bertobat. Lah itu salahnya di mana? Betul enggak? Cara berpikirnya yang dia per kali bini, Tuhan, tobatkan suamiku. Tuhan, tobatkan suamiku. Loh, itu kan minta loh. Enggak bertindak loh. Kalau kamu sudah minta dan kamu harus yakin, aku anak Tuhan, aku pasti diberikan. Tumbangin tangan. Bertobat dalam nama Yesus. Bertobat. Sebulan kemudian bertobat. Sudah bertobat? Wah Pak, saya senang Pak bertobat. Kemarin datang bilang gini. Tapi Pak, tapi apa? Pendapatan saya kok malah sepi. Loh. Cara berpikir yang salah lagi, saya bilang. Kamu ini kenapa kok salah? Loh, salahnya bagaimana Pak? Jangan bilang sepi. Kalau sepi kamu bilang, oh Tuhan terima kasih, ini ujian buat aku. Allahku pasti membuka jalan bagiku. Ucapkan syukur. Sepi buat orang lain, tidak sepi buat aku. Kenapa? Karena bagiku itu Tuhan tuh sanggup kalau mau. Ya tak? Langsung saya bilang, ayo sekarang berdoa, mengucap syukur, minta ampun. Tumbang tangan, Tuhan berkati, nyatakan kemuliaan-Mu di dalam anak ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Pulang. Iblis, jangan hambat berkat dia. Karena sekarang dia mengucap syukur. Pulang dari tempat kita, dipanggil orang. Kenapa? Dikasih cepek jing. Wah, bingung dia. Wah, luar biasa ya Tuhan. Kok langsung dikasih saya? Lah padahal cepek jing itu gaji suaminya sebulan. Loh, dia bilang, Tuhan tuh memang benar kok ya, luar biasa loh. Saudara itu percaya enggak? Kalau Allahmu itu tidak terbatas. Tapi cara berpikirmu salah. Jangan membatasi kuasa Allah. Dan firman Tuhan baca, kemudian kamu lakukan sehari demi sehari. Jangan khawatir hari esok. Hari esok ada khawatirnya sendiri. Tidak ada masalah yang Allah tidak pernah bisa selesaikan. Allah sanggup menyelesaikan. Setiap orang punya jatah sendiri-sendiri setiap hari. Maka dari itu jangan membatasi. Di sini Tuhan berkata, di dalam ayat selanjutnya, maka datanglah, ayat 8, ketika hari malam, Tuan itu berkata kepada mandornya, panggillah pekerja-pekerja itu dan bayarlah. Upah mereka, mulai dengan mereka yang masuk terakhir hingga mereka yang masuk terdahulu. Maka datanglah mereka yang mulai bekerja kira-kira pukul 5 dan mereka menerima masing-masing 1 dinar. Kemudian datanglah mereka yang masuk terdahulu. Sangkanya, perhatikan, sangkanya akan mendapat lebih banyak, tetapi mereka pun menerima masing-masing 1 dinar juga. Kita harus perhatikan ayat ini khusus ditulis di dalam Alkitab, saudara. Di mana kita kerap kali menyangka, kalau kita kerjanya lebih banyak, berarti upahnya lebih banyak. Coba perhatiin. Orang yang pintar, lulusan sarjana, kerjanya lebih keras mana daripada kuli? Hah? Keras kuli. Upahnya banyak mana? Banyak yang pintar toh. Kenapa? Hah? Pintar, karena pintar. Nah, kalau kamu jadi anak Tuhan yang pintar, upahmu banyak mana sama anak yang bodoh? Makanya itu jadi anak Tuhan yang pintar. Ngerti enggak?
Yang maksud saya jadi anak Tuhan yang pintar itu yang apa? Yang tahu kehendak Bapak dan yang menyenangkan hati ini Bapak. Itu anak Tuhan yang pintar. Sebab kalau kamu belajar firman Tuhan, kamu akan tahu rencana Tuhan. Kamu akan tahu cara berpikir Tuhan. Kamu akan tahu cara Tuhan yang senang. Dan itu yang kamu lakukan. Itu jadi anak Tuhan yang pintar. Kerjanya sedikit, gajinya besar. Itu anak Tuhan yang pintar. Maka dari itu saudara perhatikan. Jangan melihat orang lain. Yang penting engkau dipanggil Tuhan pada waktu hari itu ada jaminan dan ada perjanjian dengan Tuhan. Engkau bekerja hari ini dengan Tuhan, itu ada upahnya sendiri menurut hari itu. Ini yang saya alami. Saya kadang-kadang dari Bandung melayani di Kinasi pakai mobil jangka 3 jam. Kemudian pulang dari Kinasi jam 1, jam 6 sampai di Bandung lagi. Sebab apa? Saya jalan muter karena hari raya mogok. Macet semuanya. Bukan mogok mobil saya, enggak, macet jalanannya. Sampai akhirnya jam 6 baru sampai rumah. Capek kayak apa? Hampir seharian saya tidak tidur. Tapi saya bilang apa? Hari ini kerja berat Tuhan. Tapi saya tidak lihat upahnya berapa. Itu tidak urusan. Itu urusannya Tuhan. Berikan aku kemampuan dan kekuatan hari ini. Persembahannya berapa? Paling-paling 100. Tapi di hari yang lain, ngelayani sebentar, malah dapat sedikit. Ada orang pulang ngasih gede loh. Ini kerja sejam, dapetnya malah cetiau. Loh, bingung saya. Tuhan bilang apa? Hari demi sehari ada upahnya sendiri. Dari pengalaman-pengalaman yang Tuhan berikan ini saya ngatakan, bagaimana ini Tuhan? Cocok enggak sesuai dengan Alkitab? Aku mengadakan kesepakatan dengan hamba-hambaku hari demi hari, upah sehari. Sebab apa? Sebab setiap anak Tuhan bertanggung jawab hari demi hari. Karena dia tidak tahu kapan dia dipanggil Tuhan. Maka dari itu Tuhan berkata, tidak usah takut dan khawatir. Asal kamu dapat menyelesaikan hari itu dengan baik. Tugasmu selesai hari ini. Besok, urusan besok bersama dengan Yesus. Kira-kira kalau anak-anak Tuhan semua hidup begitu, ada enggak yang takut dan khawatir? Hah? Enggak ada. Susah? Enggak ada. Apa saja Tuhan beritahu, seperti tadi kesaksian, coba perhatiin. Diberitahu sama Tuhan. 3 kali berputar, berarti 3 perkara akan terjadi. 3 perkara sungguh tuh. Selesai ya selesai. Hanya dengan berteriak kepada Yesus. Semua kesukaran dapat diatasi. Tidak usah masalah. Yesus akan memberitahukan kepadamu apa yang akan terjadi. Kalau engkau belajar peka dan mulai dengan Yesus. Segala-galanya dengan Yesus. Dan Roh Kudus akan menuntun engkau dalam seluruh kebenaran. Maka dari itu belajar sangkal diri. Apa? Jangan lihat orang lain. Jangan menilai upah orang lain. Jangan menilai berkat orang lain. Tapi pandang Yesus pribadi dengan engkau. Dan kamu harus percaya. Katakan kepada jiwamu. Pasti dicukupi Tuhan hari ini. Dan hari demi hari pasti cukup. Kalau butuh banyak diberi banyak. Butuh sedikit diberi sedikit, berpada dengan apa yang ada padamu. Tidak ada masalah bagi kamu yang perlu kamu khawatirkan. Dan itu rahasia keberhasilan Yesus. Maka dari itu kita harus perhatikan selanjutnya apa yang dikatakan oleh Tuhan. Ayat yang ke-11. Ketika mereka menerimanya, mereka bersungut-sungut kepada Tuhan itu katanya.
Mereka yang masuk terakhir ini hanya bekerja 1 jam. Dan engkau menyamakan mereka dengan kami yang sehari sunduh bekerja berat dan menanggung panas terik matahari. Tetapi tuan itu menjawab seorang dari mereka, saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadap engkau. Bukankah kita telah sepakat sedinar sehari? Ambillah bagianmu dan pergilah. Aku mau memberikan kepada orang yang masuk terakhir ini sama seperti kepadamu. Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hatikah engkau karena aku murah hati? Perhatiin. Orang yang selalu menilai orang lain itu berarti di dalam hatinya masih ada apa? Iri hati. Iri hati itu jahat enggak? Tahu. Nah, kamu masih punya enggak? Ya, masih sedikit. Dosa kecil, dosa gede sama saja enggak upaya. Jadi saudara, jangan iri. Meskipun tinggal sisa sedikit, air tuba setitik, rusak, sak belanga. Saudara tahu? Jadi kamu tahu enggak bahwa segala sesuatu itu tidak ada artinya di hadapan Tuhan. Makanya saya selalu katakan, Tuhan, kalau setiap hari aku periksa diriku ini kok salah melulu ya Tuhan. Kamu tahu bisa setiap hari tetap ada salahmu. Iya Tuhan. Kurang berterima kasih salah, kebanyakan terima kasih salah. Kenapa? Kalau kebanyakan terima kasih biasanya melekat sama bendanya itu. Kalau kurang, enggak mengucap syukur sama Tuhan. Salah lagi saya bilang. Wah repot ya Tuhan. Hanya Roh Kudus yang mengingatkan kami. Maka dari itu saudara tiap hari harus dibaharui. Setiap hari harus bersama dengan Yesus. Setiap hari harus mengalami. Nah, kalau nanti saudara sudah peka, seperti yang saya alami. Kalau hari itu pagi, kamu perhatiin dan alami. Kalau pagi-pagi hari itu, kamu bisa, aduh Tuhan, memang semuanya sia-sia. Yang penting itu rendah hati, menerima apa yang Tuhan kehendaki, mengucap syukur. Tuhan itu baik kok, ya Tuhan, baik. Kalau begitu, saya sudah perhatiin. Berkat hari itu mau datang banyak. Tapi kalau hari itu, ayo Tuhan kok gini, kok cengkat. Berkatnya malah tidak turun-turun. Kenapa? Karena Tuhan sedang menguji dan kamu gagal. Maka dari itu sebetulnya dari pagi itu sudah ada agreement, ada perjanjian, kesepakatan dengan Tuhan. Dan sebetulnya saudara akan tahu. Kalau pada pagi hari kamu sudah tidak beres, langsung pagi itu beresi, tengkingi, omongi jiwamu. Hai jiwaku, semuanya ini kosong, sia-sia. Yang penting Yesus. Lalu omongi jiwamu, pikiranmu, sampai menyerah total, sampai bisa mengucap syukur, memuji, menang. Dan berkat melimpah menjadi bagian. Sebetulnya itu enak, makanya saya selalu katakan, bangun pagi, mulai dengan Yesus. Adakan perjanjian kesepakatan hari ini dengan Yesus. Maka hari demi hari tidak ada masalah yang kamu takuti. Karena kamu tahu upah sehari kamu akan dapat. Perjanjian sehari kamu akan dapat. Dan hidup kita melangkah menuju kepada kesempurnaan bersama dengan Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, firman-Mu sudah hamba sampaikan kepada anak-anak-Mu. Engkau periksa hati pikiran anak-anak-Mu saat ini, Tuhan. Kalau ada iri hati yang masih ada di dalam hati kami masing-masing. Sebelum anak-anak-Mu datang ke sini tadi. Baik iri hati terhadap orang lain, iri hati terhadap suami, anak, maupun pelayanan, maupun segala. Engkau cabut Tuhan. Katakan saudara. Tolak pada siang hari ini. Dan engkau akan melihat perkara yang Tuhan lakukan kepadamu. Bertobat
cepat katakan dan lempar keluar. Omongin jiwamu, tidak perlu, itu tidak membawa berkat bagi kamu. Ucapkan syukur bahwa Allah kita itu adalah Allah yang maha kaya. Dia sanggup lakukan segala perkara. Ucapkan syukur, besarkan Dia. Karena kamu dan saya mempunyai Allah yang luar biasa. Yang tidak dipunyai banyak bangsa. Tetapi kita boleh mempunyai dan mengenal Dia. Sehingga kita hidup penuh dengan pengucapan syukur. Kita hidup penuh dengan pujian dan penyembahan. Karena kami tahu kami mempunyai Allah yang luar biasa. Terima kasih Bapak. Hamba-Mu serahkan kembali anak-anak-Mu dalam tangan-Mu. Dan biarlah firman-Mu ini menggema terus dalam hati dan pikirannya. Sehingga mereka tahu Yesus mengasihi mereka. Dan menuntun mereka menuju kepada kesempurnaan. Terima kasih Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur semua berkat. Amin.